Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi di video pola bilangan part 2. Buat kamu yang ketinggalan video pola bilangan part 1, linknya ada di description box ya. Video kali ini berisi tentang 5 subbab dari pola bilangan. Yang pertama, apa itu barisan dan deret? Yang kedua, pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Yang ketiga, pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Yang keempat, barisan aritmatika. Yang kelima, barisan geometri. Sebelum pelajaran ini dimulai, pastikan kamu sudah mempersiapkan alat tulis, buku, pulpen, dan jangan lupa untuk subscribe channel MTS Unggulan Al-Jadid. Nyalain juga loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan info-info atau video-video terbaru yang kita upload. And now, let's go move on to the materi. Barisan dan deret. Perhatikan susunan bilangan berikut. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu disebut barisan bilangan. Kedudukan bilangan-bilangan tersebut pada barisan bilangan disebut suku. Simbol suku sama dengan UN. Jadi, 7 adalah suku pertama, 14 adalah suku kedua, 21 adalah suku ketiga, dan kalau disimbolkan matematika, U1 sama dengan 7, U2 sama dengan 14, U3 sama dengan 21, dan U4 sama dengan 28. UN adalah suku ke N. Secara umum, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya adalah barisan bilangan. Sedangkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya adalah deret. Jadi, perbedaan antara barisan bilangan dengan deret adalah tanda pemisahnya. Kalau barisan dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan deret dipisahkan dengan operasi penjumlahan. Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Menentukan suku berikutnya dari suatu barisan bilangan. Contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan 2, 5, 8, 11. Kita jawab, 2 ke 5 ditambahkan 3, 5 ke 8 ditambahkan 3, 8 ke 11 ditambahkan 3. U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 8, U4 sama dengan 11. Yang ditanya, 3 suku berikutnya. Dijawab, U5. 11 juga ditambahkan 3, karena mereka semua stabil ditambahkan 3. U5 sama dengan 11 ditambah 3, 14. U6, 14 ditambahkan 3 sama dengan 17. U7 sama dengan 17 tambah 3 sama dengan 20. Maka jawabannya adalah barisan selanjutnya adalah 14, 17, 20. Oke? Paham ya? Menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. Ada 2 macam pola bilangan. Yang pertama, pola tingkat 1, suatu barisan bilangan berselisih tetap. Yang kedua, pola tingkat 2, suatu barisan berselisih tetap. Maksudnya pola 1 itu bagaimana? Maksudnya seperti ini. 3, 5, 7, 9, 11. Mereka semua stabil ditambahkan 2. Maka rumus yang dipakai adalah UN sama dengan AN ditambah B. Sedangkan pola tingkat 2, gambarnya seperti ini. 1, 3, 7, 13, 21. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 7 ditambah 4, 7 ke 13 ditambah 6, 13 ke 21 ditambah 8. Ini penjumlahan pertamanya tidak stabil. Ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Jadi,
masih ada penambahan lagi di bagian kedua. Makanya kenapa disebut pola tingkat 2. Dan rumus untuk Jadi, ini disebut dengan pola tingkat 2 karena ada 2 tingkat pada selisihnya. Jadi, untuk mencapai selisih tetap harus melewati 2 tingkat. Dan rumus yang dipakai adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Jangan lupa dicatat. Selanjutnya, contoh soal pola tingkat 1 suatu barisan berselisih tetap. 1. Tentukan rumus suku ke N barisan bilangan berikut 3, 7, 11, 15, 19. Apa yang diketahui? U1 sama dengan 3. U2 sama dengan 7. U3 sama dengan 11. Mereka masih pola tingkat 1. Karena menambahkan 4, tambah 4, tambah 4 dari suku 1 ke suku berikutnya. Kalau pola tingkat 1, kita memakai rumus UN sama dengan AN ditambah B. U1, di sini kan angka 1 menggantikan N. Jadi, apapun yang huruf N digantikan atau disubstitusikan dengan angka 1. A dikali 1 ditambah B sama dengan 3. A dikali 1, A. A ditambah B sama dengan 3. Jadilah persamaan 1. UN sama dengan AN ditambah B. Kita mensubstitusikan nilai U2 sama dengan 7. U2 sama dengan A dikali 2. Mohon maaf ini salah ya, harusnya 2 ya. Nanti kalian ketika mencatat diganti dengan angka 2, ditambah B sama dengan 7. A dikali 2, ditambah B sama dengan 7. Jadi, A kali 2 sama dengan 2A. 2A ditambah B sama dengan 7, maka muncul persamaan 2. Eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 1. Kenapa persamaan 2 dengan persamaan 1? Karena nilai persamaan 2 lebih besar daripada nilai persamaan 1. 2A ditambah B sama dengan 7, dikurangi A ditambah B sama dengan 2. 2A dikurangi A. 2A dikurangi 1A sama dengan A. Sedangkan 1B dikurangi 1B sama dengan habis. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi, diketahui nilai A-nya adalah 4. Kemudian, substitusikan nilai A sama dengan 4 ke persamaan 1. Persamaan 1A ditambah B sama dengan 3. 4 ditambah B sama dengan 3. B-nya tetap angka 4, pindah ruas. Jadi, positif pindah jadi negatif. Kemudian B sama dengan 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan negatif 1, dimasukkan atau disubstitusikan ke rumus UN sama dengan AN ditambah B. UN A-nya sama dengan 4, N, B-nya negatif 1. Jadi rumusnya adalah 4N dikurang 1. Jadi kalau misalnya ada contoh soal seperti ini, dan kemudian ada pertanyaan lagi, berapakah suku ke 100? Kalian gak harus menulis semua angka-angkanya sampai suku ke 100. Kalian cukup menggunakan rumus ini. UN sama dengan 4N dikurang 1. Ya, karena rumusnya berlaku ini. Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Soal latihan. Kalian pause dan screenshot, kerjakan, lalu foto di buku tulis kalian dan setor lewat Edmodo. Selanjutnya, barisan aritmatika dan geometri. Barisan aritmatika. Catat, barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi
dengan suatu bilangan tetap. Perhatikan barisan bilangan berikut. U1, U2, U3, UN dikurang 1, UN. Dari definisi di atas diperoleh hubungan U1 sama dengan A. U2 sama dengan U1 ditambah B. U1 tadi siapa? A kan? A ditambah B. U3 sama dengan U2 ditambah B. Berarti A ditambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Maka rumus UN atau rumus suku ke N pada barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kalian catat, ini adalah rumus suku ke N barisan aritmatika. Dengan penjelasan A sama dengan suku pertama, B sama dengan suku, B sama dengan beda, yaitu suku selisih antara suku sesudahnya dengan suku sebelumnya, dan N sama dengan bilangan asli. Sampai sini, paham ya? Yang kalian perlu ingat adalah barisan aritmatika ini dengan cara menambahkan atau mengurangi. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukan suku ke-50 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11. Yang diketahui U1 atau A sama dengan 2, bedanya 5 dikurangi 2, 3. Jadi, suku pertama disebut A, yaitu 2, beda atau selisih dari suku 2 dikurangi suku 1 sama dengan 3. Yang ditanya adalah U50. UN, kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Jadi, ini rumus patena. Jangan kalian lupa. UN diganti U50 sama dengan 2 dikali 50. Kenapa Bu 50? Karena ininya diganti dengan 50. 50 dikurangi 1 dikali 3. 3 yang dari mana? Dari sini. Beda. 2 ditambah 49 dikali 3. Hasilnya 147 ditambah 2. Hasilnya 149. Jadi suku ke-50 dari barisan bilangan aritmatika 2, 5, 8, 11 adalah 149. Jadi ini cara ringkas tanpa harus kalian mendikte satu persatu suku barisan. Sampai sini paham anak-anak? Kita lanjut ke barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengali atau membagi. Kalau tadi barisan aritmatika kalian menambah atau mengurangi, kalau geometri mengalihkan atau membagi. U1 sama dengan A sama, U2 sama dengan U dikali R, yaitu AR, U3 sama dengan AR kuadrat, U4 sama dengan AR pangkat 3, U5 AR pangkat 4. Jadi rumus suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dengan A suku pertama dan R sama dengan rasio. Jadi rasio diperoleh dari suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Kalau di sini Butika tulis U3 dibagi U2. Kalau misalnya kalian pakai U4, maka dibagi dengan U3. Jadi suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Ya. Contoh soal barisan geometri. Tentukan suku ke-50 dari barisan aritmatika 4, 8, 16. Diketahui A-nya, suku pertamanya adalah 4, sedangkan rasio 4. Mohon maaf, rasionya U2 dibagi U1. 8 dibagi 4, 2.
Maka U10-nya adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. U10 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1, 9. 2 pangkat 9 hasilnya adalah 512. Kemudian dikali dengan 4. Sekian dulu video kali ini. Next time, video pola bilangan part 3 tentang deret aritmatika, deret geometri, beserta sifat deret-deret. Terima kasih waktunya. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap mengulangi pelajaran, tetap jaga kesehatan, dan see you guys. Bye-bye.